Engkau mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kita semua akan jauh lebih mengenal akan Engkau lagi. Karena itulah tujuan daripada rencana-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mas, silakan duduk kembali. Baik. Dalam kesaksian tadi saya sudah ungkapkan panjang-panjang supaya pada waktu kita akan menyampaikan firman Tuhan ini sudah tidak perlu lagi saya bersaksi lagi ya. Kenapa? Cuma satu hal, kita semua pada pagi ini tentu bersukacita. Bersukacita setiap kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan saya percaya, kita semua percaya, Roh Kudus yang telah dimeteraikan akan memimpin hati dan pikiran kita untuk memperoleh hikmat pengertian daripada. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya mengangkat judul atau topiknya adalah seteru namun didamaikan Allah. Ulang, seteru namun didamaikan Allah. Diambil dari kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 2 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Timotius pasal 1 mulai dari ayat 12 sampai dengan 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saya membaca ini, saya renungkan. Kalau kita melihat dari judul perikop yang di ayat ini 12-17 ini, kalau dari lain mengatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ucapan syukur Paulus. Tapi saya menggantinya dengan seteru namun diperdamaikan Allah. Wah, luar biasa. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Itu yang diungkapkan, diberi judul oleh LAI. Tetapi memang itu juga terkandung dalam apa yang diulas di dalam firman tadi. Ya, terkandung. Tapi kenapa saya menampilkan judul seteru namun diperdamaikan? Karena pada saat ini
pada saat Paulus menulis surat pertamanya kepada Timotius ini merupakan satu kesaksian kepada Timotius, anaknya yang kekasih. Untuk apa? Untuk dia mengenal lebih dalam lagi. Ya. Mengenal lebih dalam lagi bagaimana apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan Paulus yang adalah rasul bagi kita sekarang ini. Dari awal mula sehingga pada saat terakhir dia menulis surat yang pertama kepada Timotius. Di sini menunjukkan kesaksian Rasul Paulus tentang pekerjaan Allah. Baik, kita akan lihat di sini satu persatu ya. Tadi saya katakan ini kesaksian Paulus. Dan dalam kesaksian ini dari ayat yang tadi kita baca, terdapat dua pokok penting yang terlebih dahulu untuk kita mengerti. Ya. Saya coba mengupasnya ini pokok penting karena saya melihat dalam kesaksian ini ada dua pokok penting. Kenapa jadi dua pokok penting? Karena di sini Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada juga bangsa lain melalui Rasul Paulus, yaitu seorang yang tadinya seteru Allah. Di sini Paulus bersaksi pertama kali Allah mengungkapkan rahasia yang tidak pernah diceritakan sebelumnya atau tidak pernah diberitakan sebelumnya dalam firman Tuhan sebelum Saulus diselamatkan oleh Allah. Saulus diselamatkan bukan karena pertobatannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Demikian juga halnya kita. Itu sebabnya saya beri judul seteru. Bukankah kita semua ini seteru Allah? Kita akan lihat apakah benar kita seteru Allah. Baik. Ini pesan bagi para seteru Allah ya. Kita akan lihat ungkapan pertamanya. Para seteru Allah pertama. Kesaksian melalui surat pertamanya kepada Saulus secara pribadi. Terhadap dirinya, terhadap siapa? Terhadap Paulus. Dan juga adalah seteru perjanjian secara bangsa. Ulang. Saulus adalah seteru Allah menurut perjanjian secara bangsa. Kenapa jadi seteru dia? Karena dialah salah satu orang yang pada saat penolakan bangsa itu kepada Allah Tritunggal. Karena begitu rahasia Allah diungkapkan kepada Saulus, Allah juga menyampaikan melalui Kristus Yesus dalam wahyu rahasianya kepada Saulus dan sekarang kepada kita semua. Tetapi satu hal penting, memilih aku, tetapi dalam terjemahan yang sebenarnya itu telah memisahkan aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita semua sama-sama tahu Saulus atau Paulus ini adalah orang Israel asli, keturunan Ibrani dari suku Benyamin. Nah, benar suku Benyamin. Tetapi di sini Allah menyatakan kepada Saulus bahwa sejak di kandungan Allah telah memisahkan kita. Kenapa Allah memisahkan Saulus? Bagi kasih karunia. Karena Allah akan memakai Saulus dalam rencana rahasianya untuk diangkat menjadi rasul bagi semua manusia atau bagi bangsa lain. Bagaimana dengan bangsa Israel? Termasuk orang Israel, bukan bangsa, tetapi orang. Kenapa? Perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel yaitu Abraham itu bukan perjanjian perorangan, tapi perjanjian keturunan secara bangsa. Jadi dalam hal ini kalau belum sepenuhnya bangsa itu menerima Allah, tidak ada perkenanan Allah lagi bagi mereka. Itu sebabnya Allah menyatakan perkenanan yang Dia sembunyikan. Ya. Apakah benar ada? Ya, ada.
Kalau kita lihat, kita baca dulu 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Bisa minta tolong salah seorang membacanya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Pertama kali dinyatakan kepada seteru Allah. Bukan mewakili bangsanya, tidak. Secara pribadi. Karena ada rahasia lain tersembunyi tadi. Saulus dan Paulus menjadi rasul bangsa lain kita. Menuliskan suratnya ini. Termasuk 1 Korintus pasal 2 itu surat. Itu wahyu rahasia semua. Jadi 13 surat dalam Alkitab ini. Dari Roma sampai Filemon itu tidak pernah ada sebelumnya. Ketika itu muncul. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 13. Ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Jadi tanpa surat dalam ini, kita lihat dari sudut pandang Allah terhadap bangsa Israel yang diungkapkan dalam wahyu rahasia ini. Dalam sejarah bangsa Israel atau umat pilihan Allah, dalam kurung, kaum bersunat. Kenapa jadi umat pilihan? Karena ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Sunat. Lewat 8 hari nggak disunat, harus dibunuh. Harus binasa, harus mati. Keras ini perjanjian. Ya. Itulah perjanjian. Dari perjanjian ini yang dikatakan tadi, dan di dalam kandungan, Saul sudah dipisahkan Tuhan. Dari hal ini. Untuk masuk di kasih karunia ini. Jadi rencana kasih karunia ini luar biasa. Itu yang dirahasiakan. Lanjut. Yang dinyatakan roh melalui Stefanus. Orang saya baca lagi. Dalam sejarah bangsa Israel atau umat pilihan Allah dalam kurung kaum bersunat yang dinyatakan roh melalui Stefanus, ya. Apa? Sehingga yang Israel ini seteru. Pertama dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 39 sampai 42. Ini kesaksian Roh Kudus melalui Stefanus sebelum dia dirajamnya. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Musa. Malahan mereka menolak untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 40 hari 40 malam tuh Musa ada di atas Gunung Sinai. Oh, luar biasa. Ya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Penentangan mereka terhadap Allah. Yang pertama kali. Lalu berikutnya, masih dia sudah disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 7, itu Roh Kudus berbicara kepada bangsa itu melalui mengenai sejarah dari bagaimana Allah memimpin mereka, memulai dari pertama dari Abram masih di Haran sampai kepada seterusnya kepada kematian Kristus. Kita lihat yang berikutnya. Itu yang pertama tadi, penyembahan berhala. Dari hukum Tauratnya benar. Siapa yang dimaksud orang benar? Isi. Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Pelanggaran kedua, penentangan apa? Membunuh. Hukum Taurat bilang jangan membunuh. Abraham yang dengannya Allah berikan janji. Di dalam suku Israel tidak boleh saling membunuh. Itu. Tapi kedua, kenapa? Karena seteru. Orang-orang tak bersunat itu seteru Allah. Makanya disebut kafir. Bapak Ibu sekalian, kita ini kafir. Jadi kalau kita dituduh kafir, jangan kecil hati. Itu kebenaran Alkitab. Ya, jangan kafir apa kamu? Jangan kecil hati bahwa benar kita kafir dulu. Ya, oke. Berikutnya. Masih dari Kisah Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 dan seterusnya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar apa?
mendengar yang disampaikan Roh Kudus melalui Stefanus tentang sejarah nenek moyang mereka, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan. Ya memang wajar. Kalau sesepuh kita, kalau kita bicara menurut pikiran manusia, sesepuh kita, opung-opung kita dihina-hina oleh kaum Allah kita sendiri, gitu misalnya ya. Wah, luar biasa. Mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Siapa yang diserbu? Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti seteru, namun diperdamaikan. Kita akan lihat nanti. Baik, kita lanjut. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Kesaksian Paulus bagi kita. Kapan Paulus bersaksi bagi kita? Kita yang terbesar, bangsa lain, tahu tak bersunat, dan mereka sekelompok kecil, hanya sekelompok kecil dari orang Israel yang percaya kasih karunia, percaya berita Paulus. Jadi Paulus begitu dikasih tugas ini, dia memberitakan baik kepada suku dan bangsa lain. Kita akan lanjut. Kenapa kita menjadi seteru Allah? Bagaimana kita menjadi seteru Allah? Dan perempuan ini antara iblis dan Hawa, ya, antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan dari Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berarti apa? Allah yang memberikan batasan permusuhan itu. Nah, yang dimaksud dengan keturunan perempuan ini, merekalah yang dengannya melalui Abraham Allah mengikat janji. Karena dari situlah datang keturunan. Nah, di luar itu berarti seteru Allah. Mari kita lanjut. Baik, apakah bangsa Israel juga seteru Allah? Bukan. Kalau melihat dari itu, kenapa? Karena itulah yang dari perjanjian tadi. Sekarang kita nggak sembarangan orang-orang Israel mau dengan begitu saja kepada bangsa lain. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Ketika perempuan Kanaan minta tolong sama dia untuk anaknya yang memasukkan setan itu disembuhkan. Tidak pantas roti untuk anak-anak kuberikan kepada anjing-anjing. Wow. Karena dia bukan bangsa Israel, tidak termasuk dalam perjanjian. Dan di dunia, di situ menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk semua manusia secara universal langsung, tapi ada tahapan kepada bangsa Israel dulu. Karena dia harus menggenapi tuntutan-tuntutan perjanjian yang antara Allah dengan nenek moyang mereka. Itu yang dikatakan di Roma 15 ayat 8. Dari 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud pada orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak, ya perhatikan di situ, tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Seteru juga kita dengan Israel. 10 ayat 28. Di waktu Petrus datang berkunjung seorang perwira Romawi dari bangsa lain, ia berkata kepada mereka, kamu tahu, kamu ini orang-orang bangsa lain, Cornelius dan kerabat yang ada di situ. Kamu tahu betapa kerasnya larangan tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tanya. Apa yang Allah tujukan kepada Petrus? Ketika dia di Yope sedang lapar, dia mau makan siang, dia habis berpuasa.
Turunlah bentangan kain lebar dari langit yang berisi makanan-makanan daging-daging haram. Yang haram. Ya, B2 ya. B2, B1, B3, waduh. Bagaimana itu? Apa kata Petrus? Tidak Tuhan, aku tidak mau makan itu. Ini masih di kisah pasal 10 tadi, kalau bagian pertama tadi. Tidak Tuhan, tidak. Sampai 3 kali. Lalu, dan seterusnya, inilah ketika dia datang. Dan pada saat dia masuk ke rumah itu, dia harus menyatakannya. Tadi kita baca, kisah 10 ayat 28. Keras larangannya untuk masuk dalam rumah bangsa lain. Itu baru masuk, apalagi makan bersama. Nggak mungkin terjadi. Oke, baik, kita lanjut. Lantas kita lihat kepada diri kita sendiri selaku seteru Allah. Tadi sudah dikatakan, yang tidak termasuk perjanjian seteru Allah. Tetapi apa yang menjadi penyebab kita menjadi seteru Allah? Bukan cuma yang dalam perjanjian. Sebelumnya juga Abraham seteru Allah. Ya, dari mana? Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah udah jelas, kalau orang berdosa pasti berbuat dosa lah. Gak usah dibilang orang karena orang itu berdosa. Tidak. Orang itu berbuat dosa. Cukup dengan orang itu berdosa, dan ketika berdosa dia pasti perbuatannya dosa semua di mata Allah. Antara siapa? Antara Israel sama yang bukan Israel. Antara bersunat sama yang tak bersunat. Dua-duanya tidak benar di mata Allah. Israel sudah gagal. Ya, kita akan baca sama-sama dari Roma pasal 3. Mulai dari ayat 9 dan seterusnya. Jadi bagaimana? Waduh. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Kita Israel punya kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sudah kita baca ayat tadi. Nah ini di sini dijelaskan lagi di Roma ini. Di atas tadi sudah kita tahu. Israel kayak bukan Israel kan nggak penting. Semua udah gagal. Ya, semua seteru Allah itu, makanya juga dalam ungkapan legalisasi saya katakan sejak kandungan. Beda dengan Israel. Pengakuan Raja Daud, sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Nah inilah rahasia Allah ini makin nyata bagi kita. Ya, dinyatakan. Beda pernyataannya Daud dengan Paulus melalui wahyu rahasia. Oke, baik. Kita lanjut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Luar biasa. Ini baru ungkapan kesaksian Paulus ya. Kita lihat mulai. Paulus setelah Tuhan Yesus Paulus dipilih setelah Tuhan Yesus menatakan pernyataannya kepada dia. Itu awal mulanya secara pribadi. Di Kisah Rasul pasal 9. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Rasul pasal 9. Lalu apa jawab Saulus? Ampun Tuhan, saya tidak tahu. Bukan. Dia bertanya, beritakan apa yang harus kamu lakukan. Tidak ada proses pertobatan. Langsung perintah dari Tuhan. Ketika dia menyatakan akulah Yesus yang kau aniaya, saya percaya. Ketika itu Saulus percaya. Ternyata ini benar. Maka Tuhan Yesus katakan, pergilah. Ada satu tugas untukmu. Pergilah ke Damsik, temui di sana Ananias. Itu awal mulai secara pribadi. Baik, kita lanjut. Di ayat yang berikutnya.
Aku yang tadinya, ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Yaitu tadi, dia merajam, ikut menyaksikan keperajaman Stefanus, dan dia meminta surat kuasa dan seterusnya. Ya. Ayat 14. Nah ini baru kelimpahan kasih karunia. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, kepada Saulus, Paulus, pasal 3. Mulai ayat 8 dan seterusnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan aku akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah, kepercayaan. Luar biasa. Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus percaya. Ketika itu Paulus percaya. Dan saya imani itu. Diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau dalam terjemahan ini, akulah chief. Chief artinya pemimpin daripada orang-orang berdosa. Dia pemimpin. Dan juga tokoh yang dipakai Allah untuk memimpin lagi berikutnya. Tetapi dalam perintah Allah yang baru. Damai sejahtera Allah kepada Paulus ada di ayat yang ke-16 kita baca. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh yang pertama bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang dia berikan kepada Paulus atau Saulus pada saat itu. Contoh keselamatan yang baru. Kenapa saya katakan keselamatan yang baru? Ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan Roh Kudus dicurahkan pada bangsa Israel. Untuk memperoleh keselamatan itu, mereka harus bertobat. 2 Korintus, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menoleh karunia Roh Kudus. Siapa kamu itu? Israel. Di Kisah Rasul pasal 2 Paulus belum ada, Saulus belum ada. Belum ada ceritanya maksudnya. Sudah ada mungkin, tapi belum ada ceritanya. Karena ceritanya masih tersembunyi. Ini yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya. Lalu kepada kita yang seteru Allah. Tadi Roma 5 ayat 12 sudah katakan. Paulus sebagai contoh pertama, keselamatan tanpa pertobatan. Kita sebagai yang berikutnya, yang dikatakan tadi, untuk pada mereka juga yang nanti akan percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bagaimana kita dalam posisi seteru Allah? Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 12 dan 13. Sudah jelas ayat 11, kita bukan Israel, bukan orang bersunat. Ayat 12. Bahwa waktu itu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Waktu itu kapan? Sebelum di dalam Kristus Yesus, kamu, siapa kamu? Orang-orang tak bersunat, kita ini. Yang dahulu jauh, seteru, sudah menjadi dekat. Oleh karena apa?
oleh karena darah Kristus. Jadi ketika Yesus mati tumpahkan darahnya, itu baru ada perkenanan kepada kita, Bapak Ibu. Tapi ada tapinya di dalam Allah. Jadi ketika darah itu tertumpah di kayu salib, perkenanan kepada kita sudah ada, tapi belum dinyatakan. Kenapa? Karena Allah masih melanjutkan programnya kepada bangsa Israel. Sebagaimana perumpamaan pohon ara. Tuhan Yesus bilang 3 tahun aku mencari buah di pohon ara ini tidak ketemu. Tebang saja ini. Tapi apa kata pengurus pemilik kebun itu bilang? Jangan. Ada kelanjutan bagi Israel. Jadi tidak final pada saat mereka menolak Yesus. Dan pada saat itu belum masuk kepada gereja kita, belum. Ini kekristenan yang keliru. Oh iya, berarti pada saat dari mulai dari itu mau kita sudah belum. Ini harus kita mengerti. Belum. Kapan mulai? Kita lihat. Tadi saya jelaskan, waktu salib kita belum mulai perkenanan. Itu diungkapkan dalam Wahyu Rahasia juga. Surat Efesus, Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita masih lemah kapan? Ketika darahnya tertumpah sampai pada waktu penyataan Allah kepada Saulus, menyelamatkan seteruku, mendamaikan seteruku yang utama ini. Karena dari kandungan aku sudah menetapkan dia untuk menjadi jalan pendamaian Allah bagi dunia. Luar biasa. Melalui Kristus Yesus darah yang tertumpah. Lanjut. Berikutnya, Roma 5 masih ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, tenggang waktu tadi dari salib. Roma 5 ayat 10. Mati ketika, sebab jikalau kita ketika masih seteru, nah tadi dalam tenggang waktu itu, kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang. Nah, kalau berbicara sekarang, itu setelah penyataan Paulus. Tetapi sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nyanya besar oleh hidupnya Yesus. Hidupnya yang mana? Kebangkitannya? Hidupnya di dalam kita, Bapak Ibu. Kita akan diselamatkan dari pola pikir lama kita. Kita lepas dari pikiran terkutuk, pikiran-pikiran seteru Allah. Ya, di situ oleh hidupnya di dalam kita. Baik. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena dia yang pertama, yang seteru yang didamaikan Allah. Baik, ayat berikut terakhir. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat, kemuliaan sampai selamanya. Paulus mengungkapkan semuanya. Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tadi kita menyinggung lagi ayat 16. Ya. Ayat 15. Ayat Roma 5 ayat 10. Saya terkesan di situ. Pikullah salibmu. Salib yang mana yang kita mau pikul? Tuhan sudah pikul buat kita. Ya. Sekarang kita berada di dalam Dia. Dan kita diselamatkan oleh hidupnya. Baik, kita baca mulai dari Galatia pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Buat apa lagi kita pikul salib? Ya, itu perbuatan itu. Dan Yesus yang melakukan itu. Kalau kita masih berpikir mau pikul salib, berarti kita melanggar. Ayat 19. Sebab
Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan. Aku telah disalibkan. Poin kedua. Dengan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat 3 hal penting. Kita telah mati. Kedua, kita telah disalib. Ketiga, kita hidup oleh iman. Lalu, seteru namun diperdamaikan Allah. Apa kesimpulannya dari pemberitaan kita pagi ini? Ini penting kita ingat bersama-sama. Dan kita akan mengerti bagaimana seteru itu menjadi kekasih Allah. Bukan cuma kekasih, bagian tubuh Kristus kita ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kekasih itu masih terpisah. Kekasih kita dulu sekarang menjadi istri kita itu masih terpisah. Di mata Allah tetap satu ya. Ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu, ya jadi satu. Tapi kita lihat yang berikut ini. Kesimpulannya, Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ingat tadi gimana seterunya Israel dengan bukan Israel, bersunat dengan tidak bersunat, ya? Siapa damai sejahtera kita? Yesus Kristus. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah menggenapkan tuntutan hukum Taurat, bukan membatalkan. Terjemahan lain bilang membatalkan hukum Taurat, salah. Kalau dikatakan membatalkan tuntutan hukum Taurat, benar. Maka saya di sini sebut menggenapkan tuntutan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Siapa keduanya itu? Bersunat dan tak bersunat, ya. Keduanya menjadi satu. Nah, menjadi beda lagi antara bersunat dan tak bersunat. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Kristus. Ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bukan cuma kita dengan Israel, tapi Israel dan kita dengan Allah. Itu perdamaian yang dikerjakan Allah. Bapak Ibu Saudara, tugas kita, Allah mau semua orang diselamatkan. Beritakanlah berita perdamaian itu, ya, supaya orang-orang yang mendengar berita kita mau memberi dirinya didamaikan dengan Allah. Artinya percaya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih perdamaian Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah menyatukan kita semua di dalam tubuhnya. Dan inilah damai sejahtera yang tidak pernah hilang dan tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita orang percaya dan bahkan mereka yang akan percaya nantinya dari pemberitaan yang telah kau percayakan kepada kami semua yang ada di dalam pertemuan pagi hari ini. Mempunyai tugas yang sama. Tidak hanya kami sebagai pemberita di atas mimbar ini, dan juga Pak Charles, Pak Dosi, tetapi semua jemaat di sini adalah jemaat yang membawa berita perdamaian Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang bangkit dan hidup di dalam kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.